sini saya akan menjelaskan tentang pelabelan titik. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan sebagai berikut. Contohnya di sini ada graf, ada memiliki 5 titik dan ada 5 sisi. Kemudian karena di sini adalah pelabelan titik, maka yang dilabeli adalah titiknya saja. Contohnya seperti ini. Titik pertama saya kasih angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ini termasuk pelabelan titik. Dengan pengertian bahwa yang dilabeli adalah domain himpunan titik, sehingga pada satu graf yang dilabeli pada titiknya saja. Kemudian pelabelan titik juga, pada pelabelan titik ada namanya pelabelan titik graceful. Contoh grafnya sama dengan contoh sebelumnya, kita labeli, yaitu ada 1, 2, 3, 5, 7 secara acak. Kemudian ini termasuk pelabelan titik graceful. Karena pelabelan titik graceful memiliki syarat. Dikatakan pelabelan titik graceful adalah jika selisih antara titik ke n lainnya merupakan bilangan berurutan. Jadi selisih antara titik 1 dengan titik 2, titik 4 dengan titik 3 itu memiliki selisih bilangan yang berurut, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita buktikan. Titik 3 dengan titik 2 sisinya 1, kemudian titik 3 dan 5 sisinya 2, titik 5 dan 2 itu sisinya 3, kemudian 1 dan 5 selisihnya 4, 7 dan 2 adalah selisihnya jumlahnya berjumlah 5. Nah, dari angka selisih tersebut 1, 2, 3, 4, 5 itu syarat, bisa dikatakan syaratnya pelabelan titik graceful. Jadi graf pada gambar tersebut merupakan pelabelan titik graceful. Beda dengan pelabelan sisi. Jadi ini bukan dikatakan pelabelan sisi, bukan titik bukan memberikan pada sisinya. Jadi bukan pelabelan sisi, jadi cuman selisih antara titik satu dengan titik lainnya. Kemudian kita buktikan untuk contoh yang untuk selanjutnya adalah pelabelan sisi. Sebelumnya teman-teman udah tahu apa belum sih apa itu sisi? Sisi adalah garis yang menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, garis antara titik 1 dan titik 2 yang dilambangkan dengan B, dan garis antara 2 dan titik 2 dan titik 3 yang dilambangkan dengan C, dan garis antara titik 3 dan titik 1 yang dilambangkan dengan A itu adalah sisi. Kita next ke materi pelabelan. Menurut penelitian dari Budiasti tahun 2010 mengatakan bahwa pelabelan pada suatu graf adalah pemetaan fungsi yang memasangkan unsur graf yaitu titik dan sisi dengan sebuah bilangan yaitu bilangan bulat positif. Nah, di sini kita misalkan dengan menggunakan bilangan 4, 5, dan 6. Sesuai dengan pengertian pelabelan sisi itu sendiri, yaitu pelabelan sisi adalah pelabelan graf dengan domainnya adalah himpunan sisi. Jadi, gambar graf tersebut termasuk pelabelan sisi. Setelah kita mempelajari tentang pelabelan sisi dan pelabelan titik, kemudian kita akan mempelajari tentang pelabelan total atau total labeling. Pelabelan total merupakan pelabelan yang domainnya adalah titik dan sisi. Pada pelabelan total, banyak elemen titik akan diberikan label sebanyak V dan banyak elemen sisi yang akan diberikan label E. Sehingga banyaknya elemen yang akan diberikan oleh label pada pelabelan total sebanyak V ditambah E. Oleh sebab itu, pemetaan total yang terdapat pada suatu graf merupakan pemetaan V graf U, E, G ke bilangan asli 1, 2, dan seterusnya, atau penjumlahan V ditambah E.
Dengan adanya pelabelan total, di mana domainnya adalah titik dan sisi, maka dapat diperoleh bobot elemen, di mana bobot elemen adalah hasil penjumlahan label yang dievaluasi dengan label elemen yang beririsan. Di dalam pelabelan total terdapat bobot titik. Bobot titik merupakan bobot yang diperoleh dari titik yang dievaluasi dan semua sisi yang beririsan dengan titik tersebut dengan rumus sigma, lambda, VI, dan VJ adalah semua sisi yang beririsan dengan titik. Misal pada graf berikut WT 16 ditambah 13 ditambah 4 ditambah 11 hasilnya 44. Tidak hanya bobot titik, di sini juga terdapat bobot sisi. Bobot sisi merupakan bobot yang diperoleh dari sisi dan dua buah titik yang bertetangga, di mana kedua titik tersebut jika dihubungkan oleh sisi tersebut yang ada di sebelah kanan dan kiri dari sisi. Bobot sisi XY pada pelabelan lambda dinyatakan sebagai berikut: WT dalam kurung VI dan VJ. Hasilnya yaitu lambda VI ditambah lambda VI dan VJ. Misalnya seperti graf berikut, yaitu titik 4 ditambah dengan sisi kanan dan sisi kiri yaitu 16 dan 12, hasilnya 32. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang pelabelan titik, pelabelan sisi, dan juga pelabelan total, di dalam pelabelan total masih terdapat yang namanya pelabelan total sisi ajaib dan pelabelan total super sisi ajaib. Nah, apa sih yang membedakan di antara keduanya? Kita simak video pembahasan berikut ini. Nah, berikut ini disajikan sebuah pengertian atau definisi dari pelabelan total sisi ajaib yang telah disampaikan oleh Rosa, bahwa pelabelan total sisi ajaib pada graf G sebagai fungsi bijektif F, di mana vertex sebuah graf, gabungan H sebuah graf dengan himpunan 1, 2, hingga P plus Q, di mana P merupakan banyaknya titik dan Q merupakan banyaknya sisi, sedemikian sehingga untuk setiap sisi UV anggota H, bobot sisi W UV sama dengan FU plus FUV plus FV sama dengan K, di mana K itu merupakan konstanta yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, berikut ini definisi dari pelabelan total super sisi ajaib yang disampaikan oleh Figueroa, Centeno, dan Muntaner Battle. Nah, definisinya, graf G dengan titik V dan sisi E adalah graf total super sisi ajaib jika dan hanya jika terdapat pemetaan bijektif F dari vertex sebuah graf, gabungan H sebuah graf, ke himpunan bilangan bulat 1, 2, hingga V plus E, sehingga himpunan S, FU plus FV, UV anggota H sebuah graf. Dalam hal ini, F dapat diperluas menjadi suatu pelabelan sisi ajaib super pada graf G dengan konstanta ajaib K sama dengan U plus V plus S, di mana S sama dengan min S dan S sama dengan K min V plus 1, K min V plus 2, hingga K min U plus V. Nah, di sini telah disajikan sebuah gambar graf cycle C3A untuk mengetahui tentang contoh pelabelan total sisi ajaib dan juga total super sisi ajaib. Yang pertama adalah pelabelan total sisi ajaib. Berdasarkan definisi yang telah disajikan tadi, kita akan mendefinisikan dengan bahasa kita sendiri untuk mempermudah pemahaman. Jadi, pelabelan total sisi ajaib ini adalah kita melabeli secara total, yakni antara titik dan sisi, tapi dengan memperhatikan bahwasanya nanti ketika dijumlahkan hasilnya adalah sama. Maksudnya dijumlahkan adalah sama adalah kita perhatikan dulu untuk pelabelannya. Jadi kita melabeli titik sebelah atas dengan bilangan 1, kemudian titik pojok kiri bawah dengan bilangan 3, dan pojok sebelah kanan bawah dengan bilangan 5. Kemudian kita melabeli sisi sebelah bawah dengan bilangan 2, sisi sebelah kanan dengan bilangan 4, dan sisi sebelah kiri dengan bilangan 6. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan untuk sisi sebelah kiri, yakni antara 2 titik dan 1 sisi, titik 1, titik 3, dan sisi 6. Nah, kita coba jumlahkan, hasilnya adalah 10. Oke, kemudian beralih ke sisi bawah, antara titik 3, titik 5, dan sisi 2, hasilnya jika dijumlahkan juga
akan sama, yakni 10. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan, hasilnya juga akan sama, yakni 10. Nah, ini yang dinamakan dengan pelabelan total sisi ajaib. Jadi ketika dijumlahkan antara sisi terkaitnya itu akan menghasilkan bilangan yang sama. Kemudian kita beralih ke pelabelan total supersisi ajaib. Nah, pelabelan total supersisi ajaib di sini tidak jauh berbeda dengan pelabelan total sisi ajaib. Kita akan melabeli terlebih dahulu antara titiknya, kemudian sisi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan bilangan yang digunakan dalam pelabelan. Nah, kita melabeli titik terlebih dahulu, titik sebelah atas dengan bilangan 1, titik sebelah pojok kiri bawah dengan bilangan 2, dan pojok sebelah kanan bawah dengan bilangan 3. Nah, teman-teman bisa memperhatikan nih, dari titiknya kita urut menggunakan bilangan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita melabeli sisi bagian bawah dengan bilangan 4, sisi sebelah kanan dengan bilangan 5, dan sisi sebelah kiri dengan bilangan 6. Nah, kita juga akan memperhatikan sisi sebelah kiri sama dengan pelabelan total sisi ajaib tadi. Ketika dijumlahkan hasilnya nanti akan menghasilkan bilangan yang sama. Coba kita cek untuk titik 1, titik 2, dan sisi 6. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 9. Kemudian bagian bawah titik 2, titik 3, dan sisi 4 hasilnya juga adalah 9. Dan sebelah sisi kanan titik 1, titik 3, dan sisi 5 jika dijumlahkan hasilnya juga adalah 9. Nah, ini merupakan pelabelan total sisi ajaib. Nah, kata super di sini berarti, nah kita perhatikan nih untuk pelabelan titiknya. 1, 2, dan 3, yang kemudian disusul dengan pelabelan sisi 4, 5, dan 6. Nah, jadi pelabelan titik, bilangan yang digunakan pada pelabelan titik ini tidak lebih besar dari bilangan yang digunakan pada pelabelan sisi. Sehingga kesimpulan definisinya yang bisa kita tarik adalah bilangan yang digunakan pada pelabelan titik kurang dari bilangan yang digunakan pada pelabelan sisi. Itu yang dinamakan dengan pelabelan total supersisi ajaib. Jadi, pada pelabelan total supersisi ajaib kita tidak hanya memperhatikan urutan dan jumlah bilangan, menghasilkan jumlah bilangan yang sama, tetapi juga bilangan yang digunakan pada pelabelan titik nantinya tidak akan lebih besar dari bilangan yang digunakan pada pelabelan sisi. Seperti itu.